Ya, pada prinsipnya mengenai uraian dakwaan kita akan mengajukan keberatan karena memang tetap seperti di awal Pak Yosef mengikuti rekonstruksi hanya untuk mengetahui setiap adegan yang terjadi di dalam TKP pada malam hari itu. Ditambah lagi ketiga tersangka yang hari ini masih dalam penyidikan menolak menolak setiap adegan rekonstruksi, bahkan menolak mengikuti rekonstruksi gitu ya. Artinya tanggapan dari dakwaan sini seperti apa? Ya. Nanti akan kita tuangkan dalam eksepsi secara tertulis. Kita sampaikan. Dia mengajukan eksepsi begitu? Ya, kita akan ajukan eksepsi. Cukup ya? Ya, kita sebenarnya pengennya 2 minggu, tapi kan ternyata 2 minggunya mentok pas lebaran. Jadi nggak apa-apa, kita 1 minggu saja. Karena memang sebenarnya kita sudah mempersiapkan sendiri juga mengenai eksepsinya. Kalau sendiri kita manfaatkan untuk melaksanakan eksepsi, kita ajukan keberatan baik dari secara formalnya dakwaan maupun substansi dakwaan. Itu akan kita ajukan keberatan. Kalau kita bacakan dalam nanti ya. Hal yang keberatan itu bagaimana? Ya, pada prinsipnya begini, uraian dakwaan itu kan harus jelas ya. Misalnya contoh, tanpa ada keterangan tiba-tiba tadi dalam dakwaan dijelaskan tiba-tiba Ibu Mimin ada di dalam rumah, kita tidak tahu nih kapan masuknya Bu Mimin. Itu sebenarnya kan uraian peristiwanya jelas. Selain dakwaan itu dibuat secara formal, materi uraian dakwanya itu harus jelas, sehingga rangkaian peristiwa itu terjadinya terstruktur, sistematis. Ini ada yang miss. Salah satunya adalah kita kalau dengar tadi bacaan dakwaan, salah satunya tiba-tiba Bu Mimin ada di dalam sana. Tanpa kita ketahui. Kemudian seolah-olah Danu mendengar percekcokan mereka, padahal Danu sendiri sudah posisi jalannya keluar, disuruh Yosef untuk menunggu di luar. Jadi banyak pertanyaan kita yang secara material, secara isi dari dakwaan itu kita akan keberatan. Ya, kita itu harus juga tidak jelas itu dakwaan, makanya kita ajukan keberatan nanti dalam eksepsi kita. Kurus banget ya, Pak Yosef gimana? Ya, coba itu dari sana. Kondisi puasa ya. Kondisi puasa. Tetap optimis Bang ya. Secara psikologis sehat ya Pak? Secara psikologis kita tetap optimis. Sekali lagi saya sampaikan ini bukan masalah menang dan kalah. Saya ingin pastikan bahwa ini mencari kebenaran. Saya yakin bahwa kebenaran ini akan sampai nantinya di persidangan. Dan Sekali tadi Pak Yosef kelihatan ya apa yang sebelum persidangan memang dia sudah baca dakwaan, memang ya buat dia sedih. Ternyata keterangan Danu itu begitu memajukan dia seolah-olah dia adalah pelaku. Karena jelas dalam keterangan dia maupun keterangan saksi-saksi yang nanti akan kita lihat, tentunya Pak Yosef pada malam kejadian itu ada di mana, hari itu ada di mana, bukti itu ada, nanti akan kita uraikan persidangan lanjutan. Ya, betul ya. Saya 1 kali hingga korban Tuti Suhartini mengerang kesakitan. Namun setelah terkena bacokan golok tersebut, korban Tuti Suhartini masih dalam keadaan berdiri, kemudian didorong bahunya oleh hingga jatuh terduduk ke sofa dengan posisi kepala menyandar ke sandaran sofa dan posisi kepala miring ke kanan. Di mana kejadian pemukulan tersebut disaksikan oleh saksi Muhammad Hamdanu alias Danu yang pada waktu itu masuk ke ruang TV ruang makan setelah mendengar percekcokan antara terdakwa dengan korban Tuti Suhartini dari luar. Setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamarnya yang pada waktu itu tangan kanannya masih memegang golok. Kemudian pada saat terdakwa keluar dari kamar, tangan kanannya sudah tidak lagi memegang golok, melainkan sudah memegang 1 buah stick golf. Setelah itu dari arah depan yang posisi dan korban Tuti Suhartini yang sudah dalam keadaan tidak bergerak, terdakwa memukulkan stick golf dengan kedua tangannya ke bagian kepala korban Tuti Suhartini. Kemudian korban Tuti Suhartini ditarik lagi kakinya hingga badannya jatuh terkapet di atas lantai. Setelah itu terdakwa menyerahkan stick golf kepada saksi Muhammad Hamdanu alias Danu, lalu menurut dengan kata "tendonu" atau "kupunu".
Mendengar perintah dari terdakwa tersebut, saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu mendekati korban Tuti Suhartini, lalu memukul korban Tuti Suhartini dengan menggunakan stick golf yang dipegang kedua tangannya dan mengenai bagian bibir korban Tuti Suhartini sampai terkena bunyi bukan. Dan akibat pukulan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu, bibir korban Tuti Suhartini tersebut mengalami luka dan mengeluarkan darah. Setelah itu, saksi Muhammad Ramdhanu meletakkan stick golf, posisi batang stick ke atas, disandarkan di box warna hitam yang posisi boxnya berada di samping pintu kamar. Lalu saksi Argi Reksa pertama yang posisinya sudah memegang golok lalu dibacakan ke bagian kuning korban Tuti Suhartini 1 kali. Bahwa setelah terdakwa membacok dan memukul korban Tuti Suhartini dengan stick golf, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar korban Amelia Mustika Ratu bersama dengan saksi Argi Reksa pertama serta saksi Abi Aulia yang semuanya berdiri dengan posisi terdakwa dekat lemari parkir. Saksi Argi Reksa pertama dekat meja rias yang di temboknya ada kaca, dan saksi Abi Aulia di sebelah kanan saksi Argi Reksa pertama. Sedangkan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu menyusul masuk ke kamar korban Amelia Mustika Ratu yang pintu kamarnya sudah dalam keadaan terbuka. Lalu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu berdiri di sebelah kanan saksi Abi Aulia. Sementara korban Amelia Mustika Ratu dalam keadaan tidur di atas kasur yang di telinganya terpasang handsfree. Kemudian dengan serta-merta saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu naik ke kasur sambil mengambil korban Amelia Mustika Ratu dari sebelah kiri. Lalu tangan kiri saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu memegang pergelangan tangan kiri korban Amelia Mustika Ratu dan tangan kanannya memegang bahu kiri korban Amelia Mustika Ratu. Kemudian saksi Argi Reksa pertama dengan posisi sebelah kiri korban Amelia Mustika Ratu memegang pergelangan tangan kanan korban Amelia Mustika Ratu. Di mana pada saat itu terdakwa menggunakan jaket warna merah, lalu terdakwa pergi ke Polsek Jalan Cagak untuk melapor kepada pihak berwenang. Ketika terdakwa bersama petugas kepolisian sampai di halaman depan rumah terdakwa, sudah banyak orang berkerumun dan terdakwa berpura-pura baru mengetahui adanya pembunuhan terhadap korban Tuti Suhartini dan Amelia Mustika Ratu.